13 mindset positif, ibu-ibu rapi, rumah minimalis, bebas kumuh. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo bunda semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Bun, rasanya mau nangis nggak sih kalau lihat cucian piring menggunung padahal baru saja ditinggal ke toilet sebentar? Apalagi sekarang tren rumah minimalis estetik lagi seliweran terus di media sosial yang bikin kita makin merasa gagal jadi menteri rumah tangga. Padahal sebenarnya rahasia rumah rapi itu bukan cuma soal rajin pegang sapu, tapi soal pengaturan isi kepala supaya nggak gampang meledak kayak tabung gas yang bocor halus. Menurut survei kesehatan mental terbaru, lingkungan rumah yang berantakan itu berkorelasi kuat dengan tingkat stres ibu yang melonjak tinggi. Makanya pembahasan soal mindset ini penting banget supaya kita nggak cuman punya rumah rapi, tapi juga jiwa yang tetap waras dan tenang. Mindset pertama yang wajib kita punya adalah berhenti mengejar kesempurnaan. Karena rumah itu tempat tinggal manusia, bukan galeri seni yang dilarang disentuh sama sekali. Kalau ada mainan berceceran di lantai, ya anggap saja itu instalasi seni abstrak karya anak kita. Jadi kita nggak perlu drama ngomel panjang lebar sampai urat leher keluar semua. Kita harus sadar kalau rapi itu sebuah proses yang terus berulang, bukan garis finish yang kalau sudah sampai sana kita bisa langsung pensiun jadi ibu rumah tangga selamanya. Bayangkan saja kalau rumah selalu sepi dan kinclong tanpa noda, mungkin malah kita bakal kesepian karena nggak ada lagi suara tawa anak yang bikin suasana jadi ramai. Kedua, kita harus menanamkan prinsip bahwa barang yang tidak dipakai adalah beban, bukan harta karun masa depan yang harus disimpan sampai berdebu di gudang. Sering banget kan kita simpan kardus bekas kulkas dengan alasan siapa tahu nanti butuh buat pindahan. Padahal niat pindahan saja belum ada, tapi gudang sudah penuh sama sarang laba-laba. Kita harus tega membuang atau mendonasikan barang yang sudah tidak memberi kebahagiaan supaya energi positif bisa masuk ke dalam rumah yang lebih lega. Jangan sampai kita jadi kolektor sampah profesional yang hanya jago menumpuk barang, tapi bingung sendiri cara mengaturnya. Karena ruang gerak kita jadi makin terbatas setiap harinya. Selanjutnya, mindset ketiga adalah satu masuk, maka satu harus keluar agar volume barang di dalam rumah tetap stabil dan tidak meledak melampaui kapasitas lemari. Kalau bunda baru beli daster baru yang motifnya lucu, ya satu daster lama yang sudah bolong di bagian ketiak harus rela dipensiunkan jadi lapel atau dibuang sekalian. Masalahnya, kita seringkali hobi belanja, tapi pelit banget kalau disuruh membuang barang lama yang sebenarnya sudah tidak layak pakai lagi. Dengan cara ini, rumah minimalis impian kita nggak akan berubah jadi pasar kaget dadakan karena tumpukan barang yang tidak terkontrol pertumbuhannya setiap bulan. Keempat, fokuslah pada fungsi ruangan daripada gengsi semata. Karena rumah minimalis itu intinya adalah tentang kenyamanan penghuninya, bukan pujian dari tamu. Seringkali kita beli sofa mahal yang saking bagusnya malah kita takut mau duduk di sana. Padahal fungsi utama sofa adalah buat rebahan sambil nonton drakor dengan tenang. Jangan biarkan benda-benda di rumah malah mengatur hidup kita. Kitalah yang harus memegang kendali penuh atas fungsi setiap sudut ruangan agar lebih efisien. Kalau memang meja makan cuma buat tumpukan setrikaan, mending fokus beresin setrikaannya daripada beli meja makan baru yang lebih besar, tapi nasibnya tetap sama saja. Mindset yang nomor 5 adalah rapi itu menular. Jadi kita harus mulai dari diri sendiri dulu sebelum menuntut suami atau anak-anak untuk ikut menjaga kebersihan rumah. Jangan berharap anak bakal rajin taruh handuk di jemuran kalau kita sendiri sering lempar handuk basah di atas kasur seperti sedang ikut lomba lempar lembing. Contoh nyata jauh lebih ampuh daripada ceramah 1 jam yang biasanya cuma masuk telinga kanan
lalu keluar lewat telinga kiri tanpa sisa. Kalau mereka lihat kita enjoy beres-beres tanpa muka ditekuk, lama-lama mereka bakal merasa sungkan sendiri kalau membiarkan sampah jajanan berserakan di depan mata kita. Poin keenam, jangan pernah menunda pekerjaan kecil karena tumpukan pekerjaan kecil yang menyatu bakal berubah jadi monster raksasa yang menakutkan di akhir pekan nanti. Misalnya kalau lihat gelas kotor satu biji, ya langsung dicuci saja. Jangan nunggu sampai gelasnya punya komunitas sendiri di dalam bak cuci piring yang baunya mulai aneh. Pekerjaan yang cuma butuh waktu 2 menit harus segera diselesaikan saat itu juga supaya beban pikiran kita nggak penuh sama daftar cucian yang belum kelar. Kebiasaan menunda inilah yang sebenarnya bikin kita stres. Bukan volume pekerjaannya yang banyak, tapi bayangan beratnya yang terus menghantui pikiran sepanjang hari. Ketujuh, hargai setiap kemajuan sekecil apapun itu karena membereskan satu laci meja saja sudah merupakan prestasi besar di tengah kesibukan mengurus anak dan dapur. Jangan membandingkan kecepatan kita dengan tetangga sebelah yang mungkin punya asisten rumah tangga 3 orang, sementara kita cuma punya 2 tangan dan 1 nyawa saja. Berikan apresiasi pada diri sendiri, mungkin dengan minum kopi favorit, atau sekadar duduk diam tanpa gangguan selama 10 menit setelah berhasil merapikan rak sepatu. Self-reward itu penting supaya kita tetap semangat menjaga rumah tanpa merasa seperti robot yang kerja tanpa henti dari pagi sampai malam lagi. Kedelapan, miliki mindset bahwa rumah adalah cerminan pikiran. Kalau kondisi rumah amburadul, biasanya isi kepala kita juga lagi ruwet dan butuh waktu untuk istirahat sejenak. Jangan memaksa beresin rumah kalau kondisi badan lagi drop atau mental lagi lelah banget, karena hasil pekerjaannya nggak akan maksimal dan malah bikin kita makin emosional. Kadang cara terbaik merapikan rumah adalah dengan merapikan jam tidur kita dulu, supaya besok pagi punya energi baru buat menghadapi debu-debu nakal. Rumah yang bebas kumuh berawal dari ibu yang bahagia, jadi pastikan kesehatan mental kita tetap menjadi prioritas utama di atas segalanya. Kesembilan, jadikan kegiatan beres-beres sebagai bentuk meditasi atau olahraga ringan supaya kita nggak merasa terbebani setiap kali harus memegang sapu atau kain pel. Bayangkan saja saat kita menyapu lantai itu, kita juga sedang menyapu semua energi negatif dan rasa kesal yang menumpuk di dalam hati sepanjang hari ini. Dengan mengubah sudut pandang ini, pekerjaan rumah tangga nggak lagi terasa seperti hukuman penjara, tapi lebih seperti ritual perawatan diri untuk menciptakan ruang hidup yang nyaman. Ibu yang mindsetnya positif pasti bisa melihat sisi lucu dari kekacauan yang dibuat anak-anak. Bukannya malah marah-marah, sampai atap rumah terasa mau copot. Kesepuluh, belajarlah untuk berkata tidak pada barang-barang gratisan atau diskon besar-besaran yang sebenarnya tidak kita butuhkan di dalam rumah minimalis kita. Sering banget kita tergoda beli wadah plastik cuma karena warnanya gemas. Padahal di lemari sudah ada selusin wadah serupa yang tutupnya entah hilang kemana. Mindset hemat dan selektif ini bakal menyelamatkan kita dari tumpukan barang yang cuma jadi pajangan penangkap debu di sudut ruangan tanpa manfaat yang jelas. Ingatlah bahwa setiap barang yang kita bawa masuk ke rumah berarti menambah satu daftar benda yang harus kita bersihkan dan kita rawat setiap hari. Ke-11, manfaatkan teknologi dan sistem pengorganisasian yang cerdas supaya rumah tetap rapi tanpa harus kita pantau setiap detik selama 24 jam penuh. Gunakan label pada wadah penyimpanan atau sistem rotasi barang supaya semua anggota keluarga tahu
di mana harus mengembalikan benda yang sudah mereka pakai tadi. Kalau semua barang punya rumahnya masing-masing, maka resiko rumah jadi berantakan lagi bakal berkurang drastis karena sistemnya sudah berjalan dengan sendirinya secara otomatis. Ini adalah cara cerdas ibu-ibu modern supaya tetap punya waktu buat santai atau sekadar scrolling media sosial tanpa rasa bersalah. Ke-12, jangan ragu untuk meminta bantuan karena kita bukan pahlawan super yang harus melakukan semuanya sendiri sampai pingsan karena kelelahan luar biasa. Libatkan suami dan anak-anak dalam tugas rumah tangga sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Misalnya, anak balita bisa diajarkan menaruh mainan kembali ke kotaknya. Kerjasama tim ini sangat krusial supaya beban merawat rumah minimalis tidak hanya bertumpu pada pundak kita saja, tapi menjadi tanggung jawab bersama semua penghuninya. Kalau dikerjakan bareng sambil bercanda atau dengerin musik, pekerjaan yang tadinya terasa berat pasti bakal terasa jauh lebih ringan dan cepat selesai. Yang nomor 13 adalah tetaplah konsisten tapi fleksibel karena ada hari-hari di mana semua rencana kita bakal berantakan total gara-gara hal-hal yang tidak terjadi. Mungkin suatu hari anak tiba-tiba sakit atau ada tamu dadakan yang bikin rumah jadi kacau lagi dalam sekejap, dan itu adalah hal yang sangat normal dalam kehidupan nyata. Jangan langsung merasa gagal jadi ibu atau merasa rumah minimalis kita sudah hancur selamanya. Cukup tarik napas dalam lalu, mulai lagi pelan-pelan saat situasi sudah tenang. Konsistensi dalam menjaga mindset positif itulah yang sebenarnya menjadi kunci utama agar rumah kita bebas dari kesan kumuh dan tetap menjadi tempat berteduh paling nyaman. Sebagai penutup, mari kita sadari bahwa rumah yang rapi itu bukan tujuan akhir, melainkan sarana supaya kita bisa hidup lebih bahagia dan lebih berkualitas bersama orang-orang tersayang. Kesimpulannya adalah semua berawal dari bagaimana kita mengatur pikiran dan emosi kita dalam menghadapi tumpukan cucian atau mainan yang berserakan setiap harinya. Semoga tips mindset ini bisa membuat Bunda lebih optimis bahwa rumah minimalis bebas kumuh itu sangat mungkin dicapai tanpa harus kehilangan senyuman manis di wajah kita. Yuk, mulai pelan-pelan saja, karena setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini adalah investasi besar untuk kedamaian hati dan kenyamanan keluarga kita di masa depan nanti. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode video berikutnya. Salam semangat Bunda semua.